Ya, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami mau belajar Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan melalui pembelajaran jarak jauh supaya kami tetap fokus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, oke. Ini share screen dulu ya. Materi hari ini kita belajar tentang atom ya. Kita belajar tentang atom, tapi ini mesti dibuka dulu. Tadi ini harus kita ini dulu ya. Bentar ya. Ini perasaan sudah Mister buka tadi ya. Nah, ini. Oke. Ya, oke. Kelihatan ya? Oke. Baik, kita belajar hari ini unit yang baru yaitu keteraturan dalam atom ya, modul yang kedua. Modul yang kedua sudah dilihat ya. Modul yang kedua kita masuk belajar tentang atom. Ya. Nah, kan waktu di SMP kan sudah belajar ya tentang atomnya. Atom itu kan terdiri dari apa? Proton, neutron, dan elektron ya. Nah, proton itu yang bermuatan positif. Elektron itu yang bermuatan negatif dan neutron itu netral, tidak bermuatan ya. Nah, jadi elektronnya itu ditarik sama proton ya. Jadi di dalam atom itu elektron itu ditarik ya sama proton karena kan mereka plus minus jadi tarik menarik kan. Ya kalau beda ini kutub ya. Nah, lalu kita akan belajar tentang model atom ya. Model atom yang pertama itu adalah model atom Dalton ya. Yang pertama model atom Dalton. Nah, si Dalton bilang gimana intinya? Ya, ini setelah kalian baca-baca, ya kalau kalian baca-baca ini seperti ini, ya. Jadi Dalton bilang katanya bahwa atom itu adalah unsur yang terkecil tidak dapat dibagi lagi. Ya. Nah, jadi si Dalton bilang seperti itu. Ya. Jadi itu disebut atom, ya, suatu materi yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Misalnya nih, kalian tahu kapur kan? Kapur kan dihancurin ya. Dihancurin sampai yang partikel kecil banget dihancurin lagi sampai nggak bisa dibagi lagi, itulah yang disebut dengan atom, kata si Dalton, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian apalagi dia bilang atom-atom penyusun unsur adalah sama atau sejenis, ya, atau identik, yaitu mempunyai ukuran, massa, dan sifat kimia yang sama. Nah, kemudian dia bilang lagi, atom suatu unsur tidak dapat diubah menjadi atom unsur lain, gitu. Jadi suatu atom unsur itu tidak dapat diubah jadi atom unsur lain. Misalnya ya, misalnya seng itu nggak bisa diubah jadi emas, gitu ya. Ya, seng ya kan, seng itu kan, tahu seng kan? Ya, itu nggak bisa lagi diubah jadi emas. Artinya ya atom suatu unsur ya itu tidak dapat diubah lagi menjadi atom unsur lain. Jadi seng itu kan unsur ya, unsur ya. Emas itu juga unsur. Nah, itu atomnya kan berarti kan yang dibagi-bagi lagi sampai kecil kan. Misalnya seng dibagi-bagi lagi sampai kecil. Nah, itu tidak dapat diubah jadi dibagi-bagi lagi jadi emas juga gitu, nggak bisa diubah ya. Nah, itu kata si Dalton ya. Nah, intinya sih seperti itu ya. Nah, kemudian
ternyata atom yang menurut si Dalton ini ada kelebihan dan ada kekurangannya, ya. Nah, di sini kita lihat ya. Ya, kelebihannya coba ya. Model atom Dalton yaitu dapat menerangkan hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa, ya. Nah, jadi atom menurut si Dalton ini sama kayak konsep energi ya. Energi kan tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, ya. Nah, kata si Dalton, atom juga tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan juga, ya. Atom itu kata si Dalton. Nah, jadi kelebihannya dia bisa menerangkan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan bisa menerangkan hukum perbandingan tetap atau hukum Proust, ya. Ini yang diciptakan oleh si Proust, ya. Jadi menumbuhkan minat terhadap penelitian tentang atom, ya, menumbuhkan minat akan penelitian tentang atom. Itu kelebihannya si Dalton, ya. Tapi kekurangannya ada juga. Kelemahannya itu dia tidak dapat menerangkan suatu larutan dapat mengantarkan listrik dan berdasarkan percobaan, ya. Jadi dia tidak bisa menjelaskan suatu larutan dapat mengantarkan listrik, ya, dan berdasarkan percobaan. Itu kelemahannya, kekurangannya, ya. Atom-atom dari unsur yang sama dapat mempunyai massa yang berbeda. Nah, ternyata atom-atom dari unsur yang sama dapat juga massa yang berbeda. Nah, itu akan jadi masalah sehingga itu jadi kekurangannya atau kelemahan teori atom Dalton, ya. Nah, kemudian kita masuk kepada model atom Thomson, ya. Model atom Thomson. Nah, si Thomson ini bilang, ya, yang kedua itu adalah model atom Thomson, ya. Si Thomson ini bilang bahwa atom itu berbentuk kayak bulat pejal, ya. Berbentuk bulat pejal. Nah, ini ya. Jadi ini seperti kayak roti kismis, tahu kan ya? Roti kismis ya. Kayak kismis roti ditaruh kismis di sekitarnya gitu ya. Nah, itu kata si Thomson, ya. Nah, kata si Thomson. Jadi muatan positifnya itu ya, muatan positifnya tersebar merata di dalamnya dan dinetralkan oleh muatan negatifnya, ya. Jadi itu kata si Thomson, ya. Jadi muatan positifnya ya tersebar merata di dalam bola pejal itu, ya. Di dalam bola pejal begini nih, ini kayak bola pejal, ya kan? Nah, seperti itu, ya. Nah, elektron dalam atom itu ini kayak gini, ini seperti roti kismis, ya. Makanya teori Thomson disebut teori atom roti kismis, ya. Nah, ini tinggal dibaca lagi ya. Tapi intinya seperti itu ya. Jelas ya? Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, nanti bisa lebih dibaca. Yang ketiga itu adalah ini keren nih, model atom si Rutherford, ya. Model atom Rutherford. Nah, si Rutherford bilang katanya ya, ini kalau kalian baca ini semua ya, tapi ini nggak usah dibaca semua lah ya. Bapak kasih intinya aja ya. Bapak kasih intinya aja, yaitu atom terdiri dari inti yang bermuatan positif sebagai pusat massa atom, ya. Atom terdiri dari inti yang bermuatan, ya. Coba ini sebentar, ini tadi sudah ini oke. Ini ada iklan-iklan begini ya. Si Felicia belum masuk ya? Ya, Rutherford. Jadi atom itu terdiri dari inti yang bermuatan positif sebagai pusat massa atom.
dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Itu intinya ya. Terus massa atom terpusat pada inti dan atom bersifat netral ya. Atom bersifat netral artinya jumlah proton sama dengan jumlah elektronnya. Atomnya bersifat netral kata si Rutherford ya. Nah, kalau si Rutherford itu kayak model begini, kayak spektrum begini ya, spektrum atom hidrogen begini ya, kayak apa ini? Kuantum ya. Nah, seperti ini ya, kayak apa? Elips-elips ke atas, ini ke samping ya, kemudian ke kiri, ke kanan kayak gitu ya, menurut si Rutherford ya. Nah, kemudian sebagian besar volume atom adalah ruang hampa. Sebagian besar volume atau isi atom itu adalah ruang hampa, kata si Rutherford ya. Jadi si Rutherford juga bilang bahwa atom itu terdiri atas inti atom yang bermuatan positif yang berada pada pusat atom, serta elektron ini kayak ini elektron kan, ini elektronnya ini yang kayak gini-gini itu bergerak mengelilingi inti atom ya, seperti halnya planet mengelilingi matahari ya kan, tahu kan planet ya yang mengelilingi matahari gitu ya. Jadi kayak ini adalah mataharinya, kemudian ini planet-planetnya gitu ya. Nah, ini kata si Rutherford itu seperti itu, ya. Yang elektron itu yang negatif, dia mengelilingi inti atomnya. Ya. Inti atom itu kan yang di dalamnya. Nah, itu kata si Rutherford. Tapi si Rutherford juga punya kelemahan, ya kan? Dia punya kelemahan yaitu dia tidak dapat menjelaskan mengapa elektron dalam inti atom, ya. Mengapa elektron di dalam inti atom? Berdasarkan teori fisika klasik, gerakan elektron mengelilingi inti ini tidak jatuh disertai pemancaran energi, sehingga lama-kelamaan energi elektron akan berkurang dan lintasannya makin lama akan mendekati inti dan jatuh ke dalam inti. Nah, ya itu adalah kelemahannya. Kemudian atom Niels Bohr, ya. Yang keempat, atom Niels Bohr. Nah, sama si Niels Bohr ini disempurnakan lagi nih, ya. Sama si Niels Bohr, dia bilang, ya kita lihat di sini, teori atom Niels Bohr berdasarkan pengamatan spektrum garis atom hidrogen, ya. Menurut Niels Bohr, spektrum garis menunjukkan bahwa elektron hanya menempati tingkat-tingkat energi tertentu dalam atom, ya. Jadi ini ada tingkat-tingkatannya. Jadi kayak ada tingkat-tingkatan energi, tingkatan pertama, tingkatan kedua gitu ya menurut Bohr ya. Nah, jadi menurut dia bahwa elektron hanya menempati tingkat-tingkat energi itu ya. Nah, oke, ini pada prinsipnya sama tapi dia kembangkan lebih lagi ya. Kembangkan lebih lagi. Nah, di sini tinggal dibaca aja, atom terdiri atas inti yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron yang bermuatan negatif ya. Sebenarnya pada prinsipnya sama, tapi dia tambahin elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan atau orbit atau kulit ya. Jadi kayak lintasan-lintasan. Jadi ini kayak misalnya ini matahari, terus ada lintasan-lintasannya. Lintasan pertama, lintasan kedua gitu ya. Ngerti kan ya? Nah, ya itu menurut si Bohr gitu ya. Dan elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan atau orbit kulit berbentuk lingkaran yang mempunyai tingkat energi tertentu. Nah seperti ini ya. Model atom Bohr ya. Nah, ini kalian bisa baca, bisa lihat di sini supaya lebih ngerti. Ini adalah inti atomnya, ya kan? Kemudian ini lintasan yang pertama, ya. Ini lintasan pertama, disebut N-nya sama dengan 1. Kemudian lintasan kedua, yang ini, ya. Ini N-nya 2. Ya. Kemudian lintasan yang ketiga, N-nya sama dengan 3. Ya. Ini N ini maksudnya apa? Kulit, ya. Kulit. Ini kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga gitu ya. Ngerti kan ya? Nah, ya, jadi ini menurut Niels Bohr ya.
Nah, jadi dalam atom, elektron beredar mengelilingi inti atom pada lintasan orbit yang berbentuk lingkaran dalam keadaan gerak stasioner atau tetap, yang disebut tingkat energi utama atau kulit. Ya, jadi kayak ada kulit-kulitnya, kayak ada lintasan pertama, lintasan kedua, lintasan ketiga, gitu kata si Niels Bohr. Ya kan? Nah, dan seterusnya nih, N sama dengan 3, N sama dengan 4, terus sampai lintasannya makin tinggi, makin jauh gitu ya. Jadi makin jauh dari inti, maksudnya makin jauh dari inti, ini inti atom kan, tingkat energi lintasannya makin tinggi juga, makin tingkat energi lintasan ya, makin tinggi juga. Nah, itu kata si Niels Bohr, nih keren banget lah ini ya. Dia disempurnakan sama si Niels Bohr ya, atom itu ya kan. Nah, kemudian ada lagi nih, tinggal dibaca. Ya, ini nanti kalau ada yang nggak ngerti bisa tanyain ya. Ini hari ini Mister mau menjelaskan tentang atom serta secara gamblang dulu supaya kalian ngerti gitu ya. Kemudian model atom modern. Nah, sekarang yang modern nih ya, atau model kuantum ya, berdasarkan teori mekanika kuantum ya, yang disebut mekanika gelombang ya. Itu diprakarsai oleh 3 orang, seorang keren banget lah ini ya, si Louis Victor de Broglie, si Werner Heisenberg ya, kemudian sama si Schrödinger ya, Erwin Schrödinger. Nah, mereka menyatakan bahwa model atom yang mekanika kuantum yang modern itu seperti ini ya. Nah, kita baca nih yang pertama ya. Louis Victor de Broglie menyatakan bahwa materi mempunyai dualisme sifat, yaitu sifat sebagai materi dan sebagai gelombang. Jadi dia ada materi juga ya, unsur, tapi ada juga sebagai gelombang juga dia bilang. Nah, terus si Heisenberg mengemukakan prinsip ketidakpastian untuk materi yang bersifat sebagai partikel dan gelombang. Ya. Nah, ini tinggal dibaca aja yang model atom modern ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, ini yang paling penting ya. Nah, tadi kan Bapak kan sudah terangkan tentang atom, ya kan? Nah, atom itu terdiri atas inti atom yang mengandung proton dan neutron, sedangkan elektronnya bergerak mengelilingi inti atom. Tadi kan gitu ya? Nah, gitu kan kita sepakat ya. Nah, orbital juga ada daerah 3 dimensi di sekitar inti. Oke, nah sekarang atom itu ada juga nomornya ya. Nomor atom dan nomor massa ya. Ini dikemukakan oleh si James Chadwick ya dan si Rutherford ya. Nah, ini ada yang namanya nomor massa ya. Kalian lihat di sini, nomor massa itu ya adalah sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Ya, jadi kalau misalnya jumlah protonnya 4, jumlah neutronnya adalah 3, berarti 4 tambah 3 sama dengan 7 gitu ya. Itu istilahnya ya. Itu adalah nomor massanya ya. Nah, kemudian kita lihat di sini, coba lihat di sini ya, gambar ini kan. Kelihatan ya? Nah, ini yang positifnya, ini yang protonnya, yang neutronnya ini kan ya. Neutronnya ini enggak bermuatan kan, yang elektronnya ini. Ya. Misalnya nih, jumlah proton ini berapa? 1, 2, 3, 4 kan? Ya. Protonnya ya kan? Terus jumlah neutronnya 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Ngerti kan? Kelihatan ya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 tambah 4 berarti 9. Berarti nomor massanya adalah 9. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa ada kalian lihat di tabel periodik ya. Kalau kalian punya tabel periodik, misalnya ini di akhir dari buku ini atau modul ini ada tabel periodik namanya ya. Kalau kalian tahu ya, atau kalian bisa juga cari di internet juga
Saya nggak mesti beli ya. Nah, itu ada di situ setiap unsur ada nomor atomnya, ada nomor masanya, udah dikasih tahu di situ ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, kemudian anak-anak, ini ada Bapak yang harus ralat ya. Ini salah bukunya kayaknya, ini banyak buku-buku modul ini ya, salah ya, kayak kemarin fisika juga salah. Ini setelah Bapak ralat, ini kalian lihat di sini ya. Ini kan X, ini kan misalnya atomnya ya. X ini atomnya. Nah, di sini kan dikatakan Z ini adalah nomor atom. A ini nomor massa. Nah, ini kebalik sebenarnya. Jadi yang nomor massa itu harus di atas. Ya. Yang nomor massa, yang A ini harus di atas. Yang nomor atom di bawah ya. Oke? Nah ini Bapak ralat begini ya. Jadi ini X ini adalah nama atomnya, atom unsur. Kemudian Mister, ya, Excel. aku toilet dulu ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi A itu di sini. Z di sini. Ya. Jadi A itu adalah nomor massa. Z itu jadi nomor atom. Oke, ya. Jadi harus diralat ya. Harus diganti gitu ya. Ini makanya Mister kasih tahu ya pada saat ngajar gini. Jadi nomor atom ya, nomor atom itu yang di bawah, nomor massa itu yang di atas. Ya. Nah, nomor massa itu tadi adalah jumlah proton ditambah neutron kan? Ya nggak? Ya. Sekarang kalau nomor atom itu apa? Nomor atom itu adalah jumlah proton dalam inti atom. Ya. Jadi nomor atom itu maksudnya jumlah protonnya dalam inti atom. Misalnya kayak ini tadi kan jumlah protonnya berapa? 4. Berarti nomor atomnya adalah 4. Ya, ngerti kan ya? Nah, nomor atom. Nah, itu juga adalah jumlah elektron. Ya. Nah, jumlah elektron. Kemudian kita lihat di sini, perhatikan contoh berikut ini ya, contoh ini. Nah, ini Mg. Mg ini magnesium ya. Magnesium. Nah, ini yang 12 ini itu adalah nomor apa? Tadi harus dibalik ya. Yang ini kan jadi nomor massa. Ya, nomor massanya jadi, nah kalau kita lihat sini, nomor atomnya ini kebalik ya? Salah ya berarti ya? Saya boleh ambil periode ini ya nggak? Ada tabel. Bisa? Boleh ambil tabelnya nggak itu? Oh, tabel periodik. Oke, boleh. Coba kamu lihat tabel periodiknya ada. Ya, oke. Kalau magnesium, coba lihat Teresa. Berapa nomor atomnya, berapa nomor massanya? Kok nggak kedengeran ya? Atomnya 12. Atomnya? Nomor atomnya 12. Oke.
Berarti harusnya di bawah ya kan, magnesium. Nomor atomnya 12. Berarti di bawah ya kan. Nomor masanya 24 ya. Berarti di atas harusnya. Ya kan? Ya, maksudnya jadinya nomor atomnya di atas atau di bawah? Nomor atom itu di bawah. Nomor atom di bawah. Kayak ini kan tadi kamu bilang kan, lihat di tabel periodik, atomnya, nomor atomnya 12 kan? Berarti di bawah dong, ya kan? Di bawah. Ya kan? Nomor masanya di atas. Jadi ini maksud seri ini yang di buku ini kebalik gitu ya, salah. Ya. Ini harus direvisi ya. Nah, gitu. Nah, nomor atomnya 12 dan nomor masanya 24 atau memiliki massa atom relatif 24. Nah, nomor atom itu menunjukkan jumlah proton dalam inti atom dan juga menunjukkan jumlah elektron yang dimiliki atom netral. Jadi pada saat atom netral, dia juga memiliki jumlah elektronnya yaitu 12 juga ya. Jumlah protonnya juga 12 juga. Oke? Ya. Nah, jadi atom magnesium memiliki 12 proton dan 12 elektron, gitu ya. Jadi sama dia. Sehingga neutronnya berarti kan berapa? 0 ya, netral ya. Nah, seperti itu. Kemudian magnesium merupakan zat mineral yang sangat dibutuhkan tubuh, terutama untuk tulang. Yaitu magnesium. Biasanya ini ada di mana nih? Susu ya. Ini ya, magnesium. Nah, kemudian oke, udah jelas ya. Nah, jadi ini lambang unsur ya, ini lambang-lambang unsurnya seperti ini yang lambangnya magnesium, ada lagi karbon, ada lagi apa tuh? Zn, besi dan lain sebagainya itu ya, itu nama lambang unsurnya ya. Kemudian kita bisa lihat lagi di sini nih. Nomor atom, nomor masanya di tabel periodik unsur. Nah, ya. Nah, oke. Oke ya. Jelas ya? Nah, sekarang Bapak mau jelaskan tentang isotop, isobar, dan isoton. Ya. Ini udah pernah dengar nggak istilah-istilah begini? Ya. Nah, ini supaya kita lebih familiar lagi, ini Bapak makanya menjelaskan lebih lagi. Ya. Nah, kita lihat di sini lambang karbon, ya. Karbon itu 12, ya. Nomor masanya 12. Coba lihat di situ deh, di tabel periodik deh, bisa. Karbon itu benar nggak nomor masanya 12, nomor atomnya 6? Nomor atomnya 6, Mister. Hah? Nomor atomnya Nomor atom itu yang di bawah ya. Berapa? 6, Mister. Oh, 6. Ini nomor atom, berarti yang benar ya, yang ini ya. Ini 6. Yang di atas 12 ya, nomor masanya ya. Nah, soalnya ini harus kita ralat dan kita harus gariskan ya, harus kita pastikan, harus kita tegaskan ya. Jadi nomor massa yang atas, nomor atom yang bawah ya. Ini supaya nggak kontradiksi ya antara yang satu dengan yang lain. Oke. Nah, jadi ini adalah nomor massanya ini 12 betul ya. Nomor atomnya 6. Nah, berarti jumlah protonnya berapa? Nah, tadi 6 ya kan? Nomor atom kan jumlah proton kan? Nomor atom. Nah, berarti 6. Nah, elektronnya juga 6. Ya. Nah, kemudian jumlah neutron tadi rumusnya ya, biar Bapak kasih dulu. Jadi jumlah neutron itu ya A dikurang Z.
nomor massa dikurang nomor atom. Ya. Nomor massa dikurang nomor atom. Jadi nomor massanya berapa? 12. Nomor atomnya 6. Berarti neutronnya adalah 6. Gitu ya, jelas ya? Nah, ini rumusnya biar Bapak kasih tahu dulu. Neutron itu adalah nomor massa dikurang nomor atom. Nah, kita lihat di sini ya. Karbon 13, ada juga karbon 12, ada karbon 13, ada karbon 14. Nah, ini nomor massanya aja yang berbeda-beda ya. Tapi maksudnya itu karbon. Ya. Pengertian isobar itu, coba ya kita lihat di sini. Apa yang dimaksud dengan isobar? Jadi isobar itu adalah, ya kita lihat di sini, unsur-unsur yang memiliki nomor massa sama, tapi nomor atom berbeda. Ya, unsur-unsur yang mempunyai nomor massanya sama, tapi nomor atomnya beda. Misalnya nih, ya, misalnya, ya kasih contoh ini C, ya, ini kan nomor massanya berapa? 14 kan? Karbon isobar dengan natrium, bukan natrium ini, nitrogen ya, N ya. Nah, N 14, sama kan nomor massanya kan? Ini 14, ini 14, tapi nomor atomnya beda. Ini 6, ini tuh 7. Berarti mereka isobar maksudnya ya. Isobar artinya unsur-unsur yang memiliki nomor massanya sama tapi nomor atomnya beda. Ya. Nah, seperti ini juga lagi. Na natrium dengan magnesium 23, nomor massanya ini juga 23. Ini 11, ini juga, nah ini bukan 11, berarti beda kan nomor atomnya kan. Nah, berarti mereka isobar. Dua unsur ini disebut isobar. Isobar dengan ini ya, natrium isobar dengan magnesium. Ya. Terus kalium. Kalium isobar juga dengan kalsium Ca ya. Nah, jadi ini 40 nomor massanya, tapi nomor atomnya 19, ini 20, beda ya kan? Nah, berarti mereka isobar. Nah, kemudian tadi itu isobar ya. Kemudian kita lihat lagi di sini isotop, coba ya. Yang isotop ini mungkin nggak begitu dijelasin di sini, tapi coba lihat di whiteboard besar ya. Isotop sekarang ya, isotop. Isotop itu maksudnya apa? Nomor atom sama, tapi nomor massa beda. Berarti ini kebalikan dari isobar ya. Kalau isobar tadi kan nomor massanya sama, nomor atomnya beda. Tapi kalau isotop, nomor atomnya yang sama, nomor massanya berbeda. Ya. Nah, isotop misalnya nih. Ini ada contoh ya. Karbon dengan nomor massanya ini 12. Kemudian ini 6. Kemudian ini ada karbon juga, ini katanya 13. Nah, ini 6. Nah, berarti ini isotop. Kenapa? Karena nomor atomnya sama, ya kan? Nomor atomnya sama, ini 6. Tapi nomor massanya beda. Ini 12, ini 13. Ya. Itu namanya isotop, ya. Nah, di sini juga ada penjelasannya, tapi dia nggak ada yang pakai seperti ini gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah isoton. Isoton, ya.
Yang ketiga, isoton. Nanti ini bisa didengar ulang juga ya, supaya lebih jelas. Ini isoton ya. Iso itu kan kalau di dalam kimia iso artinya sama ya. Tapi kan apanya yang sama, apanya yang beda ya. Itu kan itu bedanya isotop, isobar, isoton ya. Nah, kalau isoton nomor atom beda, namun memiliki jumlah neutronnya sama. Jumlah neutron sama, tapi nomor atomnya beda. Ya. Nah, ini kita lihat. Misalnya nih, sebagai contoh di sini. Ya. Dari contoh unsur yang berisoton dapat disimpulkan bahwa isoton adalah unsur-unsur yang memiliki nomor massa dan nomor atom berbeda, ya kan? Tetapi memiliki jumlah neutron yang sama, ya. Misalnya nih, kalau di sini natrium kan nomor massanya 14, ini 7. Dan karbon ini 13, ini 6. Nah, kita lihat di sini nomor massanya beda nggak? Nomor massa beda. Nomor atom juga beda, ya kan? Nomor atom juga beda. Ini 7, ini 6. Ini 14, ini 13. Ya, ini 7, ini 6. Nah, tapi neutronnya, jumlah neutronnya sama. Coba kita hitung. Tadi kan nomor massa dikurang nomor atom kan, neutron kan? Nah, jadinya ini berapa? 14 kurang tuh 7. Berarti berapa? 14 kurang 7 tuh 7, ya kan? Ya. Sedangkan yang ini 13 kurang 6, yang ini 13 kurang 6. Sama dengan tuh 7 juga, ya kan? Nah, berarti jumlah neutronnya sama kan? Ini 7, ini 7. Berarti dia isoton namanya, ya. Oke? Paham ya? Nah, kemudian kita lihat di sini contoh yang lainnya, ya. Yang ada di buku. Itu yang kasih aja yang di whiteboard, ya. Nah, ini misalnya K dengan CA. Ini kan beda nih. 39, ini 40. Jadi nomor masanya harus beda juga, ya kan? Ya. Jadi kalau ada salah satunya yang sama ini nggak boleh, gitu ya. Nomor masanya beda, nomor atomnya juga harus beda, ya kan? Nah, seperti ini 39, ini 40, ini 19, ini 20. Kan beda tuh ya. Tapi ketika dikurangin 39 dikurang 19 berapa? 20, ya kan? Nah, ini juga 40 kurang 20, 20 juga. Ya, berarti neutronnya sama. Berarti dia isoton. Ya, berarti mereka kedua unsur ini isoton. Kemudian 14 kurang 7. 14 kurang 7, 7. 15 kurang 8, 7 juga. Jumlah neutronnya sama. Kita lihat, nomor massanya beda, ya kan? Nomor massa beda. Nomor atom juga beda. Berarti mereka isoton. Ya. Isoton. Jadi sudah mengerti ya pengertian isobar, isotop dengan isoton. Nah, seperti ini yang ketiga. Ini 14 nomor massanya, ini 13 berarti beda, ini 7, ini 6 berarti beda nomor atomnya. Tapi jumlah neutronnya ketika kita kurangkan 14 kurang 7 adalah 7,
13 kurang 6 juga tuh 7. Kalau misalnya nggak sama, Pak, neutronnya, ya mereka tidak isoton namanya. Berarti itu tidak isobar, tidak isotop, tidak isoton. Jadinya apa? Tidak ada ketergantungan, tidak ada hubungan berarti. Ya. Nah, tidak ada hubungan. Oke, paham ya? Nah, kita lihat di sini. Nah, ini sebagai penugasan. Coba, ini penugasan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal unsur karbon, nitrogen, oksigen, fluor atau F, natrium, Na, fosfor, ya, atau fosfor juga bisa bacanya P, belerang, S, klor atau Cl, kalium, K, kalsium, Ca, magnesium, Mg, aluminium, nah, dan lain-lain. Sebagian dari unsur tersebut merupakan mineral terdapat dalam tubuh kita. Jadi dalam tubuh kita ini ada juga unsur-unsur itu. Magnesium, terus apalagi kalium, kalsium, ya kan? Atau makanan-makanan yang masuk juga ke dalam tubuh kita. Berarti kan mengandung itu semua kan? Kan ketika masuk ke dalam tubuh berarti kan tubuh kita mengandung kalium, kalsium juga, mineral ya. Nah, unsur itu sangat berguna bagi tubuh. Unsur-unsur tersebut diperoleh tubuh dari makanan yang kita konsumsi setiap hari. Tugas Anda adalah menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron unsur-unsur berdasarkan nomor atom dan nomor masanya. Beberapa unsur juga menunjukkan isotop, isobar, dan isoton. Nah, tugas Anda adalah memberi contoh unsur yang berisotop, berisobar, dan berisoton. Nah, ngerti maksudnya? Jadi tugasnya adalah, ya, ini tujuannya adalah menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron unsur-unsur yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari, meliputi karbon, ya ini semua ya. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, ini langkah-langkahnya begini, ya. Untuk menyelesaikan tugas ini, ikuti langkah berikut. Nah, perhatikan tabel periodik unsur yang tercantum di balik cover modul ini, atau kalian punya ya, tabel periodik unsur, dan catat nomor atom dan nomor massa dari masing-masing unsur tersebut. Ya. Kemudian tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dalam atom unsur tersebut berdasarkan nomor atom dan nomor massanya, meliputi karbon. Nah, jadi unsur-unsur yang ada di sini saja ya. Unsur yang ada di sini saja, nggak usah semuanya. Karbon, nitrogen, oksigen, fluor, natrium, fosfor, belerang atau S, klor, Cl, kalium, kalsium, dan magnesium. Ya, itu saja. Nggak usah yang lainnya, unsur yang lainnya nggak usah. Nomor atom menunjukkan jumlah proton dalam inti. Untuk atom netral, nomor atom juga menunjukkan jumlah elektron. Jumlah neutron adalah nomor massa dikurangi jumlah proton. Nah, kalau neutronnya nanti kalian tentukan ya. Protonnya berapa ini kan? Yang tadi ini CNO itu protonnya berapa ya? Kemudian elektronnya berapa ya? Kemudian neutronnya berapa? Nah, untuk atom yang netral berapa elektronnya, berapa protonnya ya. Nah, kemudian dari semua ini ya, dari semua ini jelaskan unsur-unsur yang berisotop, berisobar, dan berisoton. Ya. Yang mana kalian buat aja. Ya, ini isobar, isotop, ini isobar atau isotop, atau ini isoton gitu ya. Nah, kalau misalnya ini nggak ada, ya dari unsur yang lain gitu ya. Oke. Ya, kalian tentukan aja isobar, isotop, ini isoton gitu. Ya. Jelas ya? Nah, ini nanti penugasannya bisa
sampai minggu depan ya. Mister kasih ya. Oke. Ini ngomong-ngomong si Felicia sakit kali ya atau apa? Mungkin nggak tahu juga sih. Ya, tapi nanti Nggak tahu. tolong bilangin ke mereka bahwa tinggal ditonton ulang aja ya. Ditonton ulang Nanti video Mister ini. taruh di kelas. Iya. Nanti Mister taruh di kelas. Nanti Mister kasih di Google Class ya. Jadi supaya ngerti penugasannya sama penjelasannya tentang yang Mister kasih dari tadi itu ya. Nah, oke. Ya, kalau sudah tidak ada, kita sudahi dulu ya pelajaran kita hari ini tentang kimia. Kita berdoa lagi ya. Kita berdoa. Serta tadi jangan lupa ya. Jadi tentukan aja ya dari unsur-unsur ini semua mana yang isotop, mana yang isobar, mana yang isoton. Nah, kalau yang isotop, isobar, isoton itu tolong didengar ulang lagi penjelasan record Zoom Mister ya di Google Class supaya kalian lebih ngerti lagi. Ada pertanyaan? Kalau itunya isotop, isobar, isoton itu satu sama lain kan dari yang unsur-unsur itu. Hah? Maksudnya itu Bentar satu ya. sama lain, maksudnya atom ini, atom yang itu kan yang hanya atom-atom yang di sini doang kan, Mister, bukan atom dari yang lain. Hah? Kok suaranya putus-putus ya? Kalau kayak gini udah kedengeran belum? Iya gimana? Itu yang kan dibilang berisotop, berisobar dan berisoton itu satu sama lain kan, Mister, atom yang ada di huruf B itu kan hanya dari situ aja. Yang ada di tabel periodik kamu tentukan. Kan nanti tabel periodik itu kan ada nomor masanya, nomor atomnya. Tapi maksudnya atomnya hanya yang dikasih di sini aja kan, Mister? Iya, iya. Tapi kalau kamu mau tambahin atom yang lain, unsur yang lain yang kira-kira isotop, isobar, isoton juga nggak apa-apa ya. Nggak usah terlalu banyak. Oke? Nggak jelas ya? Ya, baiklah kita akan menyudahi pelajaran kita hari ini. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih kami sudah selesai belajar. Sebentar juga Pak Jasa mau ngajar kimia lagi kelas 11 Tuhan, supaya spare waktunya pas Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak, semua penugasan yang diberikan supaya Tuhan Yesus sertai kami Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke ya, sampai jumpa ya nak ya. Bye. Bye, Mister. Thank you. Yes, you're welcome.